Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmani Istiqomah, jurusan Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Saya dari suku Jawa. Perkenalkan, nama saya Riza Anggianto dari jurusan Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Saya suku Jawa. Nama saya Widya Andriawati, jurusan Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 dari suku Jawa. Antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi budaya, perilaku, dan keanekaragamannya. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Kajian antropologi budaya itu prehistori, etnolinguistik, etnologi, dan etnopsikologi. Dan yang dipelajari itu penyebaran dan perkembangan manusia mengenal tulisan, perkembangan budaya-budaya di seluruh dunia, dan perkembangan kehidupan masyarakat. Yang dipelajari tentang asal dan sejarah kebudayaan manusia, evolusi kebudayaan dan pembangunannya, termasuk bentuk dan fungsi kebudayaan manusia. Kajian antropologi itu yaitu pertama arkeologi, etnologi, dan etnolinguistik. Sedangkan yang dipelajari dalam antropologi yaitu yang pertama masyarakat, kedua kebudayaan, dan ketiga evolusi manusia. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunikasi tertentu. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik, baik dari segi agama, golongan, yaitu suku dan ras, tingkat sosial, dan lain-lain. Menjadi bagian dari negara Indonesia yang majemuk itu merupakan suatu kebanggaan karena kita bisa hidup dan tinggal, kemudian berbaur dengan berbagai agama, suku, dan ras. Kemudian kita bisa belajar dari mereka dan kita bisa memahami perbedaan. Menurut saya, menjadi Indonesia yang majemuk itu lebih indah dan menjadi pembeda di antara yang lain. Dalam beraneka ragam, kita bisa mengetahui dan mengenali berbagai macam suku, agama, dan budaya yang justru menjadi ciri khas Indonesia. Memang lebih gampang jika semua sama, tetapi lebih indah jika memiliki aneka ragam suku, agama, dan budaya. Tak ada yang membeda di antara kita jika semua sama. Menurut saya, menjadi Indonesia majemuk itu kita tuh bisa saling menghargai satu sama lain, kita mengetahui bagaimana itu toleransi, dan kita akan mengetahui apa semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Cita-citaku pengen jadi wartawan. Cita-cita saya menjadi seorang abdi negara. Cita-citaku itu ingin menjadi seorang peneliti di bidang obat dan makanan. Sebagai jurnalis, kita dapat merawat kemajemukan bangsa sehingga meminimalisir disintegrasi dengan menanam rasa persatuan, cinta tanah air, dan pengenalan budaya-budaya melalui video, berita, radio, dan media-media lain yang bisa kita gunakan.
sebagai jurnalis, kita dapat menjaga kemajemukan dengan berusaha menemukan dan menunjukkan kepada dunia, terutama NKRI, tentang kekayaan yang dimiliki, seperti budaya suku dan lain-lain. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tentu tidak kalah dengan negara lain. Semua akan diperkenalkan ke seluruh dunia sehingga rakyat Indonesia merasa bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki kemajemukan tinggi, dan dengan itu bangsa Indonesia memiliki rasa empati terhadap perbedaan yang ada. Sebagai jurnalistik, kita bisa merawat kemajemukan dengan cara ketika kita menulis dan menyiarkan berita, kita harus berhati-hati apalagi berita tersebut mengandung sara. Maksudnya yaitu yang tentang suku, ras, golongan, dan lain-lain, karena bisa menimbulkan konflik atau perpecahan. Kita harus menghilangkan potensi perpecahan terkait kasus rasisme Papua Indonesia. Perpecahan ini bisa terjadi karena pemicu seperti sikap egois. Jika kita bersikap egois, maka kita akan menolak pendapat orang lain dan merasa benar sendiri, sehingga akan terjadi perpecahan. Kemudian potensi yang harus dikembangkan yaitu persatuan dan cinta tanah air. Dengan persatuan dan cinta tanah air, kita merasa mempunyai tanggung jawab yang sama menjaga keutuhan NKRI. Kita harus menjauhi sikap-sikap tercela, khususnya sikap membeda-bedakan derajat atau pribadi seseorang, karena sikap tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dalam segala hal. Bila kita saling bersikap adil, saling menghormati dan meyakini ciptaan Allah adalah yang terbaik dan semua memiliki kemampuan masing-masing, maka masyarakat Papua akan merasa selalu dirangkul dan didukung oleh NKRI. Sehingga masyarakat Papua tidak khawatir akan masa depan mereka dan tidak akan keluar dari NKRI karena menjadi NKRI yang merdeka. Potensi yang harus didelegasi atau dihilangkan agar disintegrasi Papua Indonesia tidak terjadi, yaitu yang pertama diskriminasi, rasial, dan intoleransi. Sedangkan yang dikembangkan yaitu yang pertama persatuan dan kesatuan, menjaga persatuan dan kesatuan, yang kedua menjaga dan merawat kemerdekaan. Judul yang akan saya berikan untuk jawaban nomor 7 adalah memupuk cinta tanah air, menumbuhkan persatuan. Judul yang saya berikan untuk jawaban sebelumnya adalah Kita Indonesia. Judul yang saya akan berikan kepada nomor sebelumnya yaitu budaya Anda, budaya saya adalah kemajemukan kita. Masyarakat Kota Sorong dapat dikatakan telah berhasil menjaga kemajemukan di kotanya, terbukti dengan masyarakat yang berbeda agama tetapi dapat saling hidup berdampingan dan saling menghormati. Masyarakat asli dapat menerima pendatang dan hidup rukun. Mereka dapat saling tolong-menolong dan membantu tanpa melihat warna kulit dan bentuk rambut. Papua memiliki penduduk dari seluruh wilayah Indonesia seperti Jawa, Bugis, Sumatera, dan lain-lain. Memiliki beragam agama, saling menghormati sesama, dan hidup rukun berdampingan. Saling mengenal satu sama yang lain dengan baik, saling mendukung kegiatan positif satu sama yang lain, dan belajar bekerja sama dengan baik. Menurut saya, kemajemukan di Kota Sorong ini dapat terbilang termasuk sukses karena dapat dibuktikan dengan kehidupan yang harmonis antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Mereka saling tolong-menolong, saling bantu tanpa melihat perbedaan. Memanusiakan manusia itu menjadi manusia seutuhnya, membuat manusia lebih terdidik, memiliki rasa percaya, hormat, dan kesejahteraan hidup. Maksud dari memanusiakan manusia adalah menghormati dan mendukung kemampuan masing-masing, karena Allah menciptakan pasti ada hikmah dan kemaslahatan untuk diri, orang lain, dan negara. Memanusiakan manusia yaitu
upaya untuk membuat manusia berbudaya atau berakal budi. Sama manusia kita harus saling menghargai, menghormati,